Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bayangkan misalnya, kalau pada waktu itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan memilih menjadi politisi. Mungkin gak ada pertumbuhan ilmu pengetahuan di Indonesia. Mungkin gak ada tradisi belajar berdasarkan metodologi di Indonesia. Tapi beliau memilih untuk menjadi pendidik. Dan itu yang membekaskan tradisi berpikir pada bangsa ini. Dan semua tokoh awal bangsa ini hidup di dalam tradisi itu, berpikir dan bertengkar. Sekarang orang nggak boleh bertengkar, padahal di pertengkaran pikiran. Karena sebentar lagi KUHP akan diresmikan, lalu kita nggak boleh lagi bertengkar pikiran. Karena dianggap nanti menghina kekuasaan. Padahal pikiran itu hanya disebut pikiran kalau dipertengkarkan. Kalau ada kritik terhadap pikiran, maka tumbuh dialektika. Pedagogi tumbuh karena ada dialektik. Kalau saya berpikir dan tidak ada yang mengkritik saya, artinya saya sedang berdoa. Itu beda antara berpikir dan berzikir. Anda nggak boleh ganggu orang berzikir. Tapi Anda harus ganggu orang yang sedang berpikir. Supaya terjadi pertukaran pikiran. Dalilnya itu. Kita nggak dengar pertukaran pikiran di bangsa ini. Karena problemnya kita mau bertukar pikiran dengan siapa? Kan pertukaran pikiran adalah orang dengan orang, bukan orang dengan barang. Yang ada di istana itu kumpulan barang, bukan kumpulan orang. Memang bisa ngomong, tapi nggak ada ide itu. Bahkan menghalangi orang berpikir aja dengan cara yang dungu. Yaitu mengganggu. Setiap kali saya talk show, itu saya sudah tahu tuh, pasti saya akan diganggu tuh. Diupayakan dihentikan Rocky Gerung bicara dalam menit pertama tuh. Jadi dia nggak mau bertukar pikiran, dia mau mengganggu pikiran, menghalangi pikiran. Yang bisa menghalangi sesuatu kan bukan orang, yaitu barang. Jadi saya anggap aja mereka yang selalu menghalangi pikiran saya itu barang sebetulnya, thing, bukan person. Jadi itulah sebetulnya kondisi mutakhir bangsa ini, gagal berpikir. Kenapa? Karena Presiden Jokowi lebih suka memperpanjang jalan tol daripada jalan pikiran. Tadi pagi saya baca koran. Berita dari luar negeri menerangkan bahwa di dunia ini setelah COVID mulai bisa diatasi, jumlah private jet yang dijual oleh korporasi-korporasi pembuat private jet 3,3 juta tahun ini. Jadi ada permintaan sebanyak 3,3 juta private jet. Itu menandakan bahwa orang kaya bertambah. Sekarang boleh nggak kita tahu berapa banyak orang Indonesia yang memesan private jet di antara 3,3 juta orang itu? Pasti banyak. Kalau dia bisa beli private jet, artinya dia bisa beli Pertamax Plus. Logikanya begitu. Tetapi yang jadi problem adalah mereka yang mondar-mandir dengan private jet adalah mereka yang berupaya untuk menyelundupkan pajak dengan membangun perusahaan-perusahaan cangkang di luar negeri. Lalu pemerintah bilang bahwa karena anggaran negara itu tidak mencukupi, maka pajak konsumsi dinaikkan. Sehingga setiap kali kita beli makanan atau pesan kuliner, kita dikenain pajak. Yang makin lama PPN-nya makin lama makin tinggi. Sekarang 11%. Itu yang kemudian dibanggakan oleh pemerintah bahwa ada kenaikan pendapatan melalui pajak pertambahan nilai.
Padahal yang kita tuntut bukan itu. Karena itu dibebankan pada konsumen. Yang kita tuntut adalah apa yang pernah dijanjikan oleh Pak Jokowi melalui Ibu Sri Mulyani. Yaitu tax amnesty. Yang ternyata nggak masuk. Artinya sementara rakyat diperas untuk membayar pajak demi menutupi bolongnya APBN, para jet setter yang punya perusahaan-perusahaan besar di luar negeri melarikan modalnya supaya nggak diincar oleh petugas pajak. Di situ kedaruratan pertama yang kita sebut ketidakadilan ekonomi. Jadi kalau kita putar seluruh cerita dari 8 tahun lalu, orang sering katakan, Pak Rocky kok kritik melulu presiden itu. Memang nggak ada yang bagus dari presiden. Saya bilang nggak ada. Terus mereka ngotot, masa nggak ada satupun? Ya memang nggak ada. Pasti ada dong. Oke, bantu saya terangkan mana. Jalan tol katanya. Berita kemarin, jalan tol di Jakarta dari Cilincing ke Cibitung dibiayai APBN 10,5 triliun. Selesai. Bagus mulus. Kemarin beritanya, jalan seharga 10 triliun itu akhirnya dijual seharga 4,5 triliun pada swasta. Kalau saya katakan itu pada si pengkritik saya, apa yang dia ucapkan? Saya bayar pajak untuk bikin jalan tol supaya saya dapat harga yang bagus. Maksudnya jangan dinaikin tarifnya tuh. Karena itu hak rakyat yang bayar pajak. 10 triliun diambil dari APBN. Tapi kemudian dijual 4,5 triliun. Karena salah kalkulasi. Jalannya nggak laku, makanya harganya drop itu. Lalu apakah itu prestasi? Membuat jalan mahal lalu dijual murah itu. Itu tukang bakso juga bisa berpikir begitu. Karena tukang bakso mampu berpikir, dia memang nggak mampu untuk memajaki rakyat kita. Karena dia sendiri adalah objek pajak.